Shalom saudara terkasih dimanapun saudara berada malam hari ini. Kita jumpa kembali di Apostolic Prayer malam hari ini. Tentunya saudara sudah siap untuk menyenangkan Raja di atas segala raja. God is good all the time and all the time God is good. Saudara siap untuk menyenangkan Raja? Siap untuk memuliakan Raja? Yes, tentunya dong. Saudara diberi sehat, panjang umur, dan bisa kembali memuji Tuhan malam hari ini. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh nyata kuasa-Mu atas kami, sungguh nyata penyertaan-Mu atas kami, sempurna karya-Mu, sempurna kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat malam hari ini, kembali kami datang di tengah-tengah minggu, ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin selalu memuliakan Engkau, dan ingin masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati worship leader, berkati singer, berkati pemain musik, berkati kru, dan berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami siap memuliakan Raja kami siap menyenangkan hati-Mu, dan kami siap memuji Engkau Allah yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Allah bersama-sama saya katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan, kita mau sembah dan puji Allah kita, sebab Dia begitu ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Kau Tuhan kejadianku, Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyat Kau Tuhan kejadianku. Kau menenun kami Tuhan, Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku.
mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom, saudara terkasih dimanapun berada, kita jumpa kembali di pertengahan minggu. Saudara diberkati Tuhan, amin. Dengan setiap pujian yang tadi saudara dengar, sekarang siapkan hati saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara siap memperkatakan firman Tuhan, amin. God is good all the time, and all the time God is good. Salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu. Sama-sama kita akan buka pada malam hari ini firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab buku saudara, Alkitab saudara. Saudara sudah siapkan? Saya percaya saudara dimanapun berada sudah menyiapkan Alkitab. Adalah surat cinta, adalah firman Allah itu sendiri. Iya. Kita akan buka Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Saudara persiapkan dimanapun berada, kita akan sama-sama baca. Tetapi sebelum masuk saudara, tema sepanjang bulan Juni, Apostolic Prayer, setiap pembicara, saya percaya saudara sudah mengikuti dari minggu pertama sampai minggu akhir pada malam hari ini. Terang harus bersinar. Tetapi malam hari ini saya tutup dengan satu tema saudara, sama juga, tetapi temanya berbicara siapakah terang itu sesungguhnya. Saya ulang, siapakah terang itu sesungguhnya? Iya.
Saya share sedikit. Tentunya saudara dapat dengan beberapa pembicara dari minggu pertama, kedua, dan ketiga. Ya saudara, apa yang mereka sudah share tentang terang itu harus bersinar. Saya mengambil saudara setiap inti dari apa yang mereka sudah sharing di Apostolic Prayer beberapa minggu yang lalu. Yesus adalah sebagai sumber terang. Sikap hati kita harus bercahaya. Cahaya dari Tuhan tidak akan padam. Perlu cahaya untuk melihat garis akhir. Terang membawa kehidupan. Karena cahaya Tuhan, kita dan orang lain berubah. Jadilah terang di tempat yang gelap. Sesungguhnya siapa terang itu saudara? Kita akan baca sama-sama Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Saya baca perikopnya, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4 saudara. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ya saudara, di ayat 5 dikatakan apa? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Yes. Saudara, dari ayat yang saudara baca dengan saya tadi, mari jangan cepat menyimpulkan bahwa firman adalah Yesus dari ayat-ayat ini. Konteks dari ayat 1 sampai 13, tadi kita baca sampai ayat 5 aja saudara. Ayat 6 sampai 13 nanti saudara baca kembali di rumah. Itu merujuk kepada firman yang disebut di ayat 1. Mengenai firman itu adalah siapa saudara? Allah. Namun dari ayat 1 sampai 13, Yesus belum disebut. Ya saudara, nanti perhatikan baik-baik. Saudara baca baik-baik. Masuk di ayat 14, kita akan mulai melihat keterkaitannya bahwa firman itu menjadi daging. Saya ulang saudara, bahwa firman ini menjadi daging. Dan hanya ada 3 ayat setelah itu, di ayat 17, nama Yesus pertama kali disebut. Saya baca buat saudara terkasih, pada ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, saya stop di ayat 14 saudara di akhir. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Melihat pada konteksnya saudara, apakah kita diizinkan untuk menarik kesimpulan bahwa firman itu adalah Yesus? Sebelum menyimpulkan bahwa firman ini adalah Yesus, kita perlu terlebih dahulu meneliti apa yang firman ini tulis. Di sini dikatakan apa saudara? Menjadi daging. Menjadi di sini berdasarkan apa yang tertulis di dalam konteks Alkitab, bahwa firman itu datang ke dalam dunia dengan mengambil keberadaan di dalam daging. Dalam bahasa simpel saudara ya, bahasa sederhana, firman itu hadir di dalam dunia dalam bentuk manusia. Yes. Namun itu tidak berarti manusia itu adalah firman.
Tetapi lebih tepat, saya ulang katakan, lebih tepat, firman yang adalah Allah itu sendiri bersemayam dan tinggal di dalam daging, saudara. Di dalam diri seorang manusia yang bernama siapa, saudara? Yesus Kristus. Ya, saudara, tentunya saudara sudah baca tadi ya. Ini terbukti sangat jelas dari kalimat berikut yang berbunyi, dan diam di antara kita. Firman itu diam di antara saya dan saudara. Kata diam, saudara, dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu sangat unik, saudara. Ketika saya membaca, saya melihat dan menemukan ternyata apa? Yaitu berkemah, saudara. Berarti diam di antara saya dan saudara yang percaya akan firman Allah. Firman itu, saudara, menjadi daging di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia berkemah. Ya, saudara. Sama seperti Allah atau Yahweh itu tinggal di antara bangsa Israel. Ya, saudara, di dalam sebuah apa? Di dalam sebuah kemah, di dalam sebuah tabernakel, saudara ya, yang mereka jadikan mesbah. Itulah kemah mereka. Itu artinya, saudara, tadi diam di antara kita. Yang sudah diterjemahkan, saudara, dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berarti maka demikian Allah tinggal di antara kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Wow, luar biasa firman Allah, saudara. Kalau saudara baca sungguh-sungguh, saudara semakin dalam masuk, semakin sesuatu Allah bukakan, Roh Kudus bukakan. Wow, dahsyat. Kita sekarang, saudara, memahami Yohanes berkata apa? Bapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Tetapi firman ini saya nggak bahas, saudara. Saya hanya mengulang kembali. Saya nggak bahas perkataan Yesus tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Ya. Jadi, saudara, satu kunci malam hari ini, saudara ingat baik-baik, segala sesuatu diciptakan oleh apa, saudara, ternyata? Oleh firman. Ya. Kunci utama dari ayat 1 sampai ayat 5 sangat jelas. Yang tadi saya sudah bacakan buat saudara, dan saudara sudah mengikuti dimanapun berada. Allah menciptakan segala sesuatu melalui apa, saudara? Melalui firman. Selaras dengan Kejadian 1, segala sesuatu diciptakan Allah melalui firman-Nya. Firman yang hidup dan yang mengandung energio, ya saudara. Mengandung kekuatan, saudara, atau kekuatan yang tidak terbayangkan. Kuasanya tentunya ya. Firman itu apa? Mengandung kekuatan yang kuasanya tidak terbayangkan. Segala sesuatu yang kita lihat dengan mata diciptakan oleh firman-Nya. Luar biasa. Ya, saudara, kalau beberapa waktu yang lalu beberapa pembicara sharing tentang terang itu harus bersinar, yaitu terang kita yang percaya, saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, terang kita harus nampak, ya. Terang kita harus bersinar. Tapi malam ini saya tutup, terang itu siapa sesungguhnya? Terang itu adalah Kristus Yesus Tuhan, adalah firman itu sendiri, ya saudara. Dengan demikian, ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, yang adalah Yesus Kristus sendiri, sudahkah terang kita bersinar? Saya ulang perkataan ini, saudara. Dengan demikian, ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, yang adalah Yesus sendiri, ya, sudahkah terang kita bersinar? Kalau terang kita bersinar, kalau terang kita memancarkan sinar, saudara, seperti sinar lampu ini begini terang, saudara, yang menyinari malam hari ini di gedung ini, saudara, maka orang yang dekat dengan saya atau dengan saudara, mereka pasti akan merasa apa? Nyaman.
Kenapa saya katakan nyaman? Karena apa? Setiap hari saudara bergaul dengan firman. Setiap hari saudara membaca firman Allah. Setiap hari saudara berdoa menyapa Tuhan. Setiap hari saudara makan firman Allah sebelum saudara makan secara jasmani. Tentunya yang keluar dari perkataan, yang keluar dari karakter saudara adalah firman Allah yang hidup. Itulah terang saudara. Maka saya berani katakan orang yang dekat dengan saudara, yang saudara tinggal di dalam terang yaitu firman Allah, mereka akan merasa apa? Nyaman loh ngomong sama ibu ini, lo nyaman loh ngomong sama bapak ini, lo nyaman loh ngomong sama kakak ini atau sama adik ini. Amin saudara. Ketika mereka mengalami sesuatu, mereka datang kepada saudara sebagai sahabat, saudara menjadi terang atas mereka. Dan yang kedua, mereka merasa apa saudara? Diterima. Kita yang tinggal di dalam terang, tentunya ketika melihat teman sahabat yang mengalami ujian, mengalami pencobaan saudara ya. Pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, tetapi pencobaan itu datang dari keinginan daging. Dari apa yang kita kerjakan yang kurang berkenan di hati Tuhan. Ya saudara. Dan ketika mereka ada problem, datang kepada saudara-saudara menerima dengan sukacita. Itulah terang. Saudara bisa menjadi teman dalam suka dan duka. Dan tentunya saudara bisa menjadi sahabat yang meringankan beban sesama. Sudahkah itu saudara kerjakan? Amin saudara? Iya, mari kerjakan itu dengan supaya firman ini menjadi benar-benar hidup di dalam hidup saudara. Jadi kuncinya saudara malam hari ini di dalam Dia, di dalam Yesus tentunya sama sekali tidak ada kegelapan. Saya ulang kembali, di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus sama sekali tidak ada kegelapan. Tentunya kalau saudara sudah tinggal di dalam firman yang adalah firman itu menjadi daging Yesus Kristus Tuhan. Ya saudara, yang saya dan saudara percaya, saya percaya dan yakin ketika saudara percaya sungguh firman Allah, maka kegelapan tidak akan menguasai hati, pikiran, dan tindakan saya dan saudara. Amin. Allah adalah pencerahan. Bahasa aslinya menyebut enlightenment. Ya saudara, enlightenment. Allah itu apa? Pencerahan. Ya saudara. Dan we are enlightened. Ya, kita adalah apa? Saya dan saudara dicerahkan oleh Allah. Ya, diangkat dari lembah kekelaman kepada terang Tuhan yang ajaib. Siapa terang itu? Sumber terang adalah Kristus Yesus Tuhan. Kebenaran ini saudara, kebenaran firman Allah, saudara, diungkapkan dengan merdunya dalam sebuah lagu saudara. Lagu ini sangat terkenal. Lagu semua tahu saudara. Amazing Grace, ya saudara. Di situ ditulis I was blind ya saudara. Isi pujian itu menulis I was blind but now I see. Ya, dulu dia buta tetapi sekarang dia melihat. Ya saudara, aku dulu buta tetapi sekarang aku melihat. Inilah pengalaman saya, kata pencipta Amazing Grace saudara ya. Sebagai seorang yang dari latar belakang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi setelah dia bertobat, dia ditanya oleh seorang pastor saudara ya. Waktu berdoa, apa yang saya pikirkan? Dia ditanya oleh seorang pastor, kepada siapa kamu berdoa? Dan dia menjawab, terang. Terang itu siapa saudara? Terang itu Yesus Kristus Tuhan. Terang itu siapa saudara? Yesus adalah sumber terang. Saat berdoa, yang dia gambarkan adalah apa saudara? Allah sebagai terang. Yes, saya baca kembali, saya tutup dengan ayat firman Tuhan saudara. Pada malam hari ini, di ayat 5 tadi dikatakan apa? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin.
Kalau firman ini jadi sumber terang saudara, saya percaya hidup saudara juga yang tinggal di dalam firman tentunya menjadi terang bagi sahabat saudara, bagi teman ya, bagi siapa saja yang bergaul dengan saudara. Dan firman ini membawa dampak karena terang itu bersinar dan bercahaya di hidup saudara. Saya ambil salah satu saksian sedikit dari salah satu hamba Tuhan yang membawa beberapa waktu yang lalu. Beliau katakan, kalau saudara senang membaca firman Allah, kalau saudara senang tinggal di dalam firman Allah, kalau saudara bergaul dengan firman Allah yang Yesus Kristus adalah sumber terang itu sendiri, pasti wajah saudara penuh cahaya. Amin saudara. Katanya nggak perlu beli kosmetik yang mahal. Benar nggak kira-kira saudara? Amin tentunya. Saya mengaminkan. Kenapa saudara? Kalau saudara hidup sukacita, saudara hidup di dalam firman Allah, maka kesukaan dari sorga mengurapi saudara. Sehingga hidup saudara memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Saudara, saya akan menyanyikan sebuah pujian yang tadi saya katakan, Amazing Grace. Ya. Saya akan nyanyikan singkat pada malam hari ini. Saya percaya ini sungguh sangat memberkati bagi saya pribadi dan buat saudara yang akan mendengar pujian ini. Yes. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih banyak Bapa. Firman-Mu sudah disampaikan, firman-Mu sudah dimeteraikan. Hamba-Mu percaya biar firman ini tertanam erat di jiwa dan hati kami, bahwa terang itu sesungguhnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang sudah menjadi manusia. Yang firman Allah itu sendiri tinggal di dalam hidup Yesus, dan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Terima kasih buat firman malam hari ini. Meteraikan firman ini kembali Bapa, dan kami percaya apa yang kami dengar malam hari ini, Roh Kudus tuntun kami untuk mengerjakan setiap kebenaran firman-Mu, supaya terang itu benar-benar bersinar di dalam kehidupan kami kepada sesama. Kami siap memberi persembahan pada malam hari ini. Berkati setiap tangan yang siap memberi. Kami siap memberi dengan sukacita untuk perpanjangan tangan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, tentu kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang sangat luar biasa dan menguatkan melalui senior pastor kita, Anshe Tumeu SS NPH.
Welcome to GAB Online Service. Selamat bergabung untuk semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Morning prayer setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 pagi di rumah masing-masing menggunakan aplikasi Zoom. Apostolic prayer setiap Kamis, live di YouTube pukul 19.30 malam. Pada hari Sabtu, ada fasting prayer yang diadakan di rumah masing-masing pada pukul 12 siang menggunakan aplikasi Zoom. Untuk ibadah Great Sunday, live di YouTube channel GAB Gorontalo pada pukul 9 pagi. Pastikan saudara mensubscribe YouTube channel kami agar saudara mendapatkan notifikasi saat ibadah akan dimulai. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan dapat melalui dua cara. Yang pertama, jemaat bisa menghubungi gereja atau bisa langsung diserahkan ke pastori menggunakan amplop. Cara yang kedua, dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 7975007111 atas nama Stephen Angriawan. Diharapkan semua jemaat Tuhan mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, serta mengikuti perkembangan informasi tentang pelayanan gereja melalui media sosial Gereja Allah Baik, IG GAB Gorontalo, FB House of the Villa GAB. Sekian pengumuman malam ini, salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput semua bangkit berdiri. Didengar
Saya percaya saudara sudah diberkati dengan firman Tuhan, dengan pujian penyembahan pada malam hari ini tentunya. Amin. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah malam hari ini dengan satu ucapan syukur. Kita tundukkan kepala sebentar, kita mengucap syukur. Ya, mari kita angkat kedua tangan ke atas. Bapa, dimanapun sahabat, teman, saudara terkasih berada pada malam hari ini, ketika tangan kami terangkat ke sorga, itu tanda penyerahan total kami atas hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ketika kami mengangkat tangan, Tuhan Yesus pasti selalu turun tangan. Ketika kami mengangkat tangan, kami yakin dan percaya janji ilahi digenapi atas kami dan keturunan kami. Dan ketika kami mengangkat tangan, kami percaya Tuhan menuntun hidup kami. Kami menjadi terang dan terang kami terus bersinar. Terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita yang melimpah, terimalah kesembuhan ilahi turun atas engkau mulai malam ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.